ada. Tidak ada yang awalan akhiran. Misalkan saya dimulai dengan S, diakhiri dengan A. Itu ada awal, ada akhir. Kalam Allah tidak demikian, kalam yang azali. Tidak bermula-mulaan, tidak berkesudahan. Tidak berhuruf, tidak pula bersuara. Itu kalam Allah yang azali. Cuman Al-Quran, Al-Quran kan ada huruf, kan ada suara ketika kita baca. Itu apakah dia kalam Allah atau bukan? Maka jawabannya itu kalam Allah juga. Kenapa kita bisa mengatakan kalam Allah? Dikarenakan jika kita mengatakan itu bukan kalam Allah, nanti difahami ataupun dianggap oleh orang-orang yang awam ataupun orang-orang yang kebanyakan menganggap berarti kalam Allah yang azali itu punya huruf, punya suara. Maka maksudnya kalam yang ada dalam Al-Quran itu bukan kalam Allah. Nah, itu yang masalahnya. Jika kita tidak mengatakan Al-Quran itu adalah qadim ataupun kalamullah. Jadi Al-Quran itu sebagai penunjuk daripada kalam yang azali. Karena Nabi kita, Nabi orang Arab, ketika turun wahyu melalui malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad berbahasa Arab, maka ketika dia sampaikan kepada umat, pakai bahasa lisan beliau. Maka Nabi Musa, kitab Taurat, bukan bahasa Arab. Taurat apa bahasa? Ibrani ya? Ibrani apa Qibti? Qibti. Ibrani. Zabur yang Qibti ya? Bahasa Qibti. Kemudian Injil, bahasa Suryani. Tapi di Jawa ada juga yang bisa bahasa apa? Injil. Siapa itu namanya? Benar atau tidak itu? Bisa bahasa Suryani. Bahasa semut pun bisa. Itu enggak tahu, wallahu alam. Apakah benar atau tidak, wallahu alam. Yang intinya itu kan kitab samawi juga, kan? Kitab samawi, kitab Al-Qur'an Allah juga yang diturunkan kepada Nabi, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Injil kepada Nabi Isa, Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu bahasanya beda-beda karena rasulnya yaitu beda. Ya, jadi Zabur kalau enggak salah bahasa Qibti, ya, apa satu lagi? Taurat bahasa Ibrani, kemudian Injil itu bahasa Suryani. Al-Quran bahasa Arab. Karena Nabi orang Arab. Maka ketika disampaikan kepada umat, maka dengan bahasa Arab. Ya, tapi menyana urang tanya, jika ditanyai orang kita, apakah Al-Quran ini kalamullah? Maka kita jawab kalamullah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran yang huruf bersuara ini menunjuki kepada kalam Allah yang azali. Maka mesti kita katakan kalam Allah. Jangan kita katakan ini bukan kalam Allah. Nanti dipahami oleh orang banyak, oleh orang awam, berarti kalam Allah, berarti Al-Quran ini bukan kalam Allah. Ini yang jadi masalah. Ya, maka wajib kita katakan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Qurannya berarti dari kalam Allah. Dari kalam Allah boleh. Ya, cuman dalam secara belajar hana pupu tidak ada masalah. Yang berhuruf ini, yang awal ini, yang berhuruf ini, yang bersuara itu bukan kalam Allah, sah-sah saja. Tapi ketika ini bicara di luar pengajian, maka kita wajib mengatakan itu kalamullah. Nah, kalam Allah payahkeun. Karena jangan dianggap nanti bahwa ini Al-Quran ini bukan kalam Allah. Ya, jadi ini kalam yang berhuruf yang bersuara itu adalah menunjuki kalam Allah yang azali. Maka sah-sah saja dan memang wajib kita katakan Al-Quran itu kalamullah. Ya, benar. Yang tentang masalah kalam. Ya, cuman agak rumit bacut kalamnya saban lagi wujud zat Allah, karena wujud Allah. Ya. Jadi yang kemudian sahabat wujud Allah wujud tapi dia tidak sama seperti makhluk, tidak berjisim, tidak berbentuk, tidak bertubuh, tidak ada tidak berarah, belum, tidak bermasa. Itu juga kalam. Jadi kalam hampir sama dengan pembahasan wujud Allah. Ya, karena sukar untuk kita menjabarkan. Karena wujud Allah tidak berjisim, tidak bertubuh, tidak berbentuk. Maka kan panca indera kita yang dapat dipahami kan yang bisa dilihat, yang bisa berwujud.
yang bisa nampak kan. Nah, sedangkan ini masalahnya adalah masalah yang tidak ada jirim, tidak ada jisim, tidak bertubuh, tidak berbentuk, tidak berarah, tidak bermasa. Nah, maka di saat kita katakan wujud Allah itu ya begitu. Paham? Ya, tidak perlu panjang-panjang lebar. Karena kenapa? Karena tidak sampai panca indera kita ini dapat menjabarkannya. Karena memang tidak bisa dijabarkannya. Karena Allah, wujud Allah itu tidak berbentuk, tidak berjisim, tidak bertubuh, dan lain sebagainya. Ya. Sebab panca indera kita yang bisa dijabarkan kan yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa didengar, dan lain sebagainya. Sedangkan zat Allah tidak demikian. Maka kalam Allah juga demikian. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berpermulaan, tidak berakhiran. Maka yang kelagi ya, tidak perlu panjang-panjang lah. Ya istilah katanya. Mohon. Ya. Yang kelagi. Jadi mudah-mudahan itu masalah kalam Allah ini. Ya, maka sedikit tidaknya kita mengerti kalam Allah adalah dia sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat wujudi, seandainya gebuka hijab akan ditakalan dan akan ditafham. Kemudian sifat kalam itu berdiri pada zat Allah sehingga takluk kepada yang mustahil, yang wajib dan yang harus, sama seperti takluk ilmu. Ya, kemudian kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak bermulaan, tidak berakhiran. Ya, dan tidak sama dengan kalam yang ada pada makhluk. Maka jika ditanyai orang, Allah dengan apa berbicara? Maka jawab dengan sifat kalam. Allah dengan apa melihat? Dengan sifat basar, bukan dengan mata. Ya, yang mata kan salah. Jadi dengan sifat basar. Allah dengan apa mendengar? Dengan sifat sama, dengan sifat mendengar. Ya. Jadi demikian. Wallahu a'lam tentang masalah sifat kalam. Ya, mungkin ada pertanyaan gimana? Nah? Pertanyaan kedua iradah tanya mungkin. Bismillah. Ini mungkin yang keluar kata mungkinnya bagi perkara apa yang mustahil bakal bisa demikian. Gimana sih? Gimana? Kata mungkin. Perkara apa yang mustahil bakal bisa demikian. Gimana mustahil bakal? Yang keluar kata mungkin. Yang keluar kata mungkin. Mungkin, makna mungkin karena nambah ya, tadi ya. Nambah bukan? Ya, mungkin masalah wujud untuk ada dan untuk tiada, ya kan? Ya, kemudian arah menancit, kemudian sifat. Ya, sifat yang mungkin juga mungkin mutakabilat. Ya, daga hitam, putih, panjang, tumbun, pijut. Kemudian perkara mungkin arah. Ya, kemudian tempat boleh jadi kitanya kehendak oleh Allah bak tempatnya boleh jadi kehendak kita tapi kepilih oleh Allah ino yang bak tempat pun mungkin. Yang manjang je perayaan tu bang. Yang mustahil bak yang keluar. Nah, yang keluar bak kata mungkin ke bang. Ke bang. Yang nama ohlum ke bang. Kudrah bak iradah ta'aluk bak setiap mungkin kena dua secara garis umum. Mungkin maujud dengan mungkin ma'dum. Nah, jadi yang jadi pertanyaan Kibang keluar sih. Ya nampum lu. Kibang keluar bak kata mungkin. Mungkin secara garis besar mungkin maujud, mungkin ma'dum. Itu mungkin lam ilmi Allah lam yujad. Ya kan? Mungkin sayujad. Ya. Ya, tak mungkin sayujad, mungkin selagi keadakan lagi urah kiamat. Kemudian urah akhirat. Kan? Artinya mungkin lam ilmi Allah hana wujud. Lagi contoh iman yang ba Abu Jahal. Padahal Allah mungkin kan? Mungkin Allah memberi iman pada Abu Jahal kan? Tapi dalam ilmi Allah hana dijadikan kebukti Abu Jahal meninggal dalam keadaan kufur. Padahal mungkin. Nah, yang mana? Jadi yang pertanyaan tu gimana? Yang keluar. Yang kenyan betul. Yang keluar kata mungkin yang kenyan. Mungkin maujud, mungkin ma'dum. Mungkin lam ilmi Allah lam yujad. Mungkin sayujad. Ya, apa mungkin loh. Yang mungkin yang bermutakabilat nambah kalau lu berarti
Tempatnya mungkin Allah kena pilih kita buat tempatnya. Jici pilihlah Allah buat tempat pula. Masa seseorang mungkin Allah Taala berkehendak kepada tempat lahir katanya di Australia contoh. Tak mungkin kan? Tapi Allah kehendak katanya, pilih katanya, khusus katanya, tentai katanya lahir di Aceh. Itu ada iradah Allah. Pilih katanya lahir di Aceh. Padahal Allah bisa memilih kita lahir di daerah lain. Yang mana? Menancit masa mungkin Allah Taala getanyo lahir bak masa Nabi Nuh. Mungkin. Tapi Allah tentai iradah getanyo bak lahir pada masa sekarang. Yang mana? Cuman yang keluarnya pun masuk. Yang keinginan berarti. Yang selebihnya untuk orang long pun maksud drone. Yang keluarnya. Tapi si pegah bacut ni kadang tengah menyambung bacut. Keluar mono je kudrah dan iradahnya hana takluk bak yang wajib, hana takluk bak yang mustahil. Faham Kudrah dan iradah tidak takluk kepada yang wajib atau kepada yang mustahil. Hanya tidak boleh kudrah Allah dan iradah Allah takluk kepada yang wajib ataupun yang mustahil. Menyo takluk kudrah iradah bak yang wajib pasti terjadi tahsilul hasil. Atau yang wajib Allah pun wujud. Jika wujud Allah dah kepulan takluk wujud lah. Pasti menjadikan tahsilul hasil. Menyo takluk bak yang mustahil, kudrah iradah takluk bak yang mustahil, berarti terjadi mukhalafah bil hakikat. Terjadi kebalikan dengan hakikat. Musa Allah Ta'ala nak takluk bak yang mustahil. Pun mustahil bak Allah. Allah menjadikan Tuhan dua. Allah bisa menjadikan diri satu lagi misalkan. Kan? Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga. Ini terjadi mukhalafah lil hakikah, tidak boleh. Maka kudrah dan iradah itu tidak takluk pada yang wajib ataupun yang mustahil. Maka di saat ada orang yang bertanya, apakah Tuhan mampu menjadikan Tuhan satu lagi? Maka jawabannya tidak mampu. Berarti Allah tidak kuasa. Dulu. Berarti Anda masih bodoh. Yang terpegahnya. Yang terpegah berarti Allah tak bisa mampu menjadikan Tuhan satu lagi. Karena menjadikan Tuhan satu lagi itu namanya mustahil. Sedangkan Allah tidak takluk kepada kudrah Allah dan iradah Allah tidak takluk kepada yang mustahil. Hana kudrah Allah bak yang mustahil. Hana iradah Allah bak yang mustahil. Munancib bak yang wajib. Menyo iradah kudrah takluk bak yang wajib, maka terjadi tahsilul hasil. Mewujudkan sesuatu yang sudah hasil. Menyo takluk kudrah iradah bak yang mustahil, maka terjadi mukhalafah lil hakikat. Yang lagi yang jelas dipaparkan oleh para ulama. Maka hanjut. Berarti Allah telah kudrah. Allah telah mampu kuasa. Yang mana Allah kuasa menjadikan anak bagi dirinya. Menjadi istri. Menjadikan Tuhan satu lagi. Tidak. Karena menjadikan Tuhan satu lagi, ada istri, ada anak, itu mustahil. Maka tidak ada takluk kudrah dan iradah kepada barang yang mustahil. Jika ada, berarti terjadi mukhalafah lil hakikah. Begitu juga tidak ada takluk pada yang wajib. Jika kudrah dan iradah Allah takluk kepada yang wajib, maka terjadi tahsilul hasil. Menghasilkan sesuatu yang telah hasil. Wujud memang sudah wujud. Untuk apa lagi ada wujud lagi? Faham? Kudrah iradah sama basar memang sudah ada. Maka takluk berarti terjadi tahsilul hasil. Hadir kudrah iradah takluk bak yang wajib atau bak yang mustahil. Mana? Yang mana kita faham? Kah? Hadir. Jadi benti ni tengah dah duduk bak lamblang kan. Terbayang tengah dah rumah. Berarti Allah Maha Kuasa. Yang mana Allah kuasa gepegat Tuhan tidak roti. Yang kau ni. Yang hana takluk. Kudrah iradah tidak boleh takluk pada yang mustahil menajib bak yang wajib. Wallahu alam. Silakan. Mana yang lain? Man. Allah Rabbi. Kita baca kitab Tabatik halaman Surah 25. Obat yang menghilangkan akan bakil.
Adapun obat menghilangkan akan bakhil. Nah, ini ilmu tasawuf tentang masalah mengobati penyakit kikir. Ya, jika ada dalam diri seseorang penyakit kikir, maka wajib diobati, yaitu dengan ilmu dan amal. Jadi cara obatnya ada dua, dengan ilmu dan dengan beramal. Jadi ada dua resep yang umum. Ya, ilmu satu, amal satu. Dan yaitu kembali kepada 5 perkara. Yang ke ilmu dan amal itu ada di dalam 5 perkara. Maka seseorang yang ada penyakit bakhil, penyakit pelit, maka dengan 5 perkara ini insya Allah akan sembuh. Ya, payah tajib 5 ne ubat. Ya, 5 ne ubat. Ya. Jadi penyakit bakhil. Mia malaria mungkin cukup 1 obatnya. Mia jamun na bayar risukin. Mia jino pu paracetamol, mia demam yang tip sini tajib. Tapi punya penyakit pelit, kikir, bakhil itu tidak mempan 1 obat. Mesti 5 obatnya. Ya, kah? Dari 2 ilmu dan amal tadi menjadi 5 macam obat untuk menyembuhkan penyakit bakhil yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama dengan qanaah. Ya, apa makna qanaah? Yakni memadai sedikit belanja pada makanan dan pakaian dan barang sebagainya. Jadi untuk mengobati penyakit kikir, getanyo payah bertapaksa diri untuk bersifat qanaah. Makna qanaah memadai dengan sedikit baik makanan, pakaian dan barang sebagainya. Jadi bekle terlalu. Ya, memadai dengan sedikit. Ya, makan memadai dengan sedikit, pakaian juga memadai dengan pakaian yang merek sederhana, tidak perlu bermerek-merek yang lebih-lebih, menanci tempat tinggal, kenderaan dan sebagainya. Yang insya-Allah penyakit pelit akan hilang dengan obat ini. Yang baru 1, kiban surah, yaitu memadai makanan, pakaian dan barang sebagainya dengan yang sedikit, sekira-kira sekedar darurah atau sekedar hajat jua, sekedar kebutuhan. Apa adanya. Tergantung orang ni apa adanya. Kadang orang apa adanya, orang buhak dah. Apa adanya orang lain lah. Nyo sekedar hajat yang memenuhi kebutuhannya. Mesti makan nabu sabah piring engke sikrek kau madah kan? Mudah kan? Yang ke mana? Jadi hamba payah tamah 2 buah piring, hana payah benar 5 krek engke, hana payah. Ya, yang berarti memadai sekedar kebutuhannya juga. Ya, supaya cukup, supaya jadi sedikit syahwatnya. Rupanya orang yang hidup sederhana, orang yang sifatnya qanaah, memadai dengan sesuai kebutuhannya, sedikit kebutuhannya, dapat meminimalisirkan syahwatnya. Jadi orang yang banyak makan, banyak minum, banyak berpakaian yang merek-merek, kemudian tempat tinggal bermewah-mewah, itu banyak syahwatnya, banyak keinginannya. Sehingga dengan banyak keinginannya, maka harta kita tahan untuk diri sendiri. Akhirnya jadi kikir alias pelit. Maka untuk menghilangkannya, ditanya mesti bersifat dengan qanaah. Paksa diri untuk menerima, yaitu sesuai cukup kebutuhannya saja. Ya, saya kasih kebutuhan kabeh. Ya, yang lebih-lebih nyangkin. Karena bahkan dengan memenuhi cukup kebutuhannya saja, nyan itanyo akan meminilisirkan keinginan syahwat katanya. Kepada yang demikian itu. Itu obat yang pertama. Obat yang pertama, orang kikir paksa diri untuk menjadi qanaah. Ya, Bang. Okey, Bang. Kata bawah obat. Kata bawah. Ya. Jadi menyebarkan papip rukuk Ji Samsu, jino berarti payah pip rukuk yang memenuhi hajat. Ya, mesti hajat katanya siura 5 bak. Jadi kakak 5 bak dah tambah lebih. Ya, ini buat sebab rukuk, sebab bang Jul pip rukuk. Ya, punya masalah perumah lagi nanti, masalah isteri. Isteri cukup 1, jangan ditambah lagi. Itu qanaah juga. Karena qanaahnya le dari segi lini macam. Ya, kuih mum, nah rencana kuih mum? Aneh nah, banyak lagi yang takut ya, jadi kan takut isteri untuk qanaah. Ya, kah.
Yang kedua, cara mengobati penyakit kikir dengan membanyakkan mengingat kematian. Ya. Ingat mati. Ingat mati, kena lagu Wali Band, ingat mati, nah, ya, ingat mati. Jadi bersering-sering ingat kematian. Itu salah satu obat penyakit supaya hilang kikir pelit yang ada di dalam diri manusia. Dan mengingatkan beberapa orang yang telah mati, yang sama-samanya itu. Giukalan, handai tolan kawan kita, kerabat kita yang sudah meninggalkan dunia telah terlebih dahulu. Kawan kita yang kaya-kaya, yang banyak harta, mobilnya mewah-mewah, tempat tinggal mewah, istrinya banyak, tapi sekarang tiada lagi, dah hilang di mata kita. Artinya dia sudah apa? Sudah mati. Maka itu diingat-ingat. Ya, diingat. Takalan ngen-ngen katanya, ya, handai tolan katanya, yang kahanali barokon cukup mewah. Barokon bereh dah, pangkat na baji, nyo na baji, jeh na baji, tapi sekarang dia sendiri di dalam alam barzakh. Nah, maka sering-sering ingat itu. Kemudian mengingat mati juga sering dengan cara ziarah kubur. Sering-sering ziarah kubur. Nah, ziarah kubur. Nah, supaya dapat ingat kematian. Sering pergi ke tempat orang mati. Salat, menyalatkan orang mati. Kemudian takziah kepada tempat orang meninggal. Maka ketika kita takziah kepada tempat orang meninggal, jangan diingat paha ayam. Jangan ingat paha ayam, mana menjan. Jadi ingat mati. Nah, ada nama di dinding, Abdurrahman bin Fulan. Oh, dah mati. Jadi teringat. Nanti kita tanya lagi yang si, faham? Nah, ini biar tinggal ke paha mana, tinggal ke paha mana. Dan membanyakkan ziarah akan kubur. Empat kali ada 4 ziarah kubur. Serta mengingatkan kelakuan mayit yang di dalam kubur daripada siksanya dan nikmatnya. Orang dalam kubur ada kalanya disiksa, ada kalanya dapat nikmat. Ya, supaya jadi apa? Supaya kurang cita-cita dan angan-angan dalam dunia. Ini tujuannya. Tujuan untuk mengingat kematian supaya hilang cita-cita dan angan-angan yang panjang. Seolah-olah dia ingin hidup selama-lamanya. Itu hilang daripada dada katanya. Ahwate cita-cita panjang angan-angan sudah hilang dalam diri katanya, maka penyakit kikir itu dengan sendirinya akan sirna. Akan tumbuh perasaan untuk apa harta dikumpulkan, untuk apa harta ini tidak dibagi dan sebagainya. Akhir-akhir ujung-ujungnya kita juga mati. Maka insya Allah dengan sering mengingat mati, kikir itu akan hilang dari diri kita. Ya, kagak dah tu. Pakai enggak dah? Karena kata ingat kemati. Ya, mamnya orang hana tinggal kemati apa ni? Tak ke kereju. Nah, kapan di bawah ubat kan? 2 kan? Yang pertama sifat qanaah. Yang kedua dengan cara mengingat kematian. Yang ketiga, obat penyakit kikir jika ada jadi bakhil itu daripada sebab cita-cita akan rezeki bagi anak. Menyo tekedi krit yang na bak diri kitanya gara-gara cita-cita kita untuk mengumpulkan harta untuk anak-anaknya dan cucunya. Maka serahkan akan rezeki anak dan cucunya itu kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ya, jadi baik tantang kitanya yang bisa memberi rezeki kepada anak-anak dan itu cucunya. Nah, maka serahkan kepada Allah. Jadi benar tawakal. Kah? Yaitu Tuhan yang menjadikan dia. Jadi bertebayang dalam hati kita bahwa apa? Tuhan yang menjadikan kita dan menjadikan rezekinya kita dan beberapa daripada anak orang-orang yang dapat pusaka daripada ibu bapaknya itu, kemudian maka jadi papa dari beberapa anak orang yang papa yang tiada dapat pusaka daripada ibu bapaknya itu, kemudian maka jadi ia kaya, ya kan? Jadi diingat-ingat, jangan selalu mengumpulkan harta kemudian untuk dititipkan ataupun untuk diwariskan kepada anak dan cucu. Karena kenapa? You ingat-ingat bahwa ada beberapa anak-anak yang dapat pusaka warisan dari orang tuanya, akhirnya dengan warisan tersebut jadi fakir, jadi miskin. Banyak kan? Dapat pusaka, dapat warisan, kemudian dia berpoya-poya sehingga habis semuanya jadi papa kedana. Ada? Nah. Tapi ada juga beberapa anak orang-orang yang miskin yang tidak diwariskan oleh ibu bapak yang mati untuk anak-anaknya, tidak ada harta apa-apa, tapi dia menjadi orang kaya. Ada juga. Nah, maka serahkan kepada Allah.
jangan berlebihan mengumpulkan harta ingin mewariskan kepada anak-anak. Karena banyak anak-anak yang dapat warisan tapi akhirnya karena tidak dapat mengelola harta jadi fakir, jadi miskin, jadi papa kedana. Tapi banyak juga orang-orang, anak-anak orang yang miskin tidak mewariskan daripada ibu bapaknya sesuatu harta, tapi dia jadi orang kaya raya. Ada? Nah, maka serahkan kepada Allah. Ya, insya Allah penyakit kikir jadi hilang. Itu obat yang ketiga. Dengan apa? Dilihat penyebabnya apa. Jika penyebab kikir itu adalah mengumpulkan untuk mewariskan kepada anak-anaknya, maka tawakal kepada Allah. Serahkan urusannya kepada Allah dengan cara tawakal. Yang keempat, nyo bahasa Caladum, sebab nona orang dari Jawa, Jawa Timur, bukan? Hah? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Hah? Dari Jakarta bukan. Bang Jul dasar Jawa apa? Oh ini, oh bukan. Yang bekir. Kan mirip kan? Mirip bahasanya. Oh, bekir puro. Lo bekiran dari Hideh sih. Kan ya? Aceh teliran. Oh, Aceh. Bukan. Yang keempat, obat menghilangkan penyakit kikir. Yang keempat, yang terlebih baik obat bakhil itu mengetahui dan memikirkan kecelaan bakhil yang tersebut di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi giurunungi dan fikirkan bahwa dalam Al-Quran, dalam hadis tentang tercelanya orang-orang yang kikir itu. Ya, jadi itu yang disuruh fikir. Dan beberapa asar daripada sahabat Nabi dan para tabi'in seperti yang tersebut dahulu itu yang telah dijelaskan pada awal mula pada bab kikir, maka itu diingat-ingat supaya muncul dalam diri kitanya untuk membersihkan sifat kikirnya. Karena kikir itu dalam Al-Quran dicela, dalam hadis dicela, para sahabat mencela, para tabi'in juga mencela. Maka tidaklah patut seseorang yang mukmin sejati bersifat dengan sifat kikir. Nah, itu diingat-ingat. Ya, ingat-ingat. Jangan lupa ingat. Biasa orang yang lupa ingat ini yang jadi masalah. Tapi orang yang sering ingat-ingat, insya Allah dapat, yaitu ada perubahan dalam dirinya. Dan memikirkan dan mengetahui akan kelebihan orang yang sakha dan orang yang bersifat dengan isar. Sakha dermawan, isar juga dermawan. Apa beda dua? Kemarin sudah dijelaskan. Beda sakhiyun dengan isarun. Sakha dermawan memberi sesuatu kepada orang lain dengan harta yang lebih. Itu sakhiyun ataupun sakha. Dermawan punya harta lebih kemudian diberikan kepada orang yang perlu ataupun yang butuh. Itu namanya sakhiyun. Kalau isarun memberi sesuatu harta yang ia butuh kepada harta itu. Ini yang lebih sangat mulia. Isar. Isar itu dermawan, orang yang memberi kepada orang lain sedangkan yang ia beri itu dia butuh kepada diri sendiri. Itu namanya isar. Maya sakhiyun barang yang lebih. Maya isarun barang yang ia butuh tapi dia sedekahkan kepada orang lain. Nah, ada orang macam ni? Nah, gue mau? Ada? Jarang ada. Ya, yang keinginan. Tapi para sahabat cukup jai. Sahabat Nabi cukup jai. Para tabi'in insya-Allah bak tanya nasi. Ya, kadang-kadang tanya rukuk sibak tu. Telekengan cok ju. Cuma mana rukuk barang makruh. Rukuk barang makruh kan. Pokoknya kejadian Manjul. Pokoknya kebutuhan juk sih. Nya promo hembe nu juk. Nya urina hanya tajuk kok. Sebab na kejadian ini nya kan lampelong. Na kejadian di jadi mutang peng bagop oteh hanapak bayi utang juk promo. Juk urina ya padi malam ngurungnya. Ya, nya tukar-tukar nanti. Oh, kapal. Ya, pi di Aceh mudah-mudahan anda kan?
Mudah-mudahan tidak ada. Nasi apa lo boleh. Bukannya cikalan dah. Ya, ban. Kadi padi boh no kaput Ya, put boh. Yang pegah padi no limang boh. Yan kah. Kemudian yang obat yang keput puno kembali kepada ilmu. Dan yang kelima obat kikir, obat penyakit kikir adalah daripada obat bakhil itu, yaitu membelanjakan harta yang ada pada tangannya yang lebih daripada sekedar hajat yang tak dapat tiada itu di dalam berbuat kebajikan, dan dibiasakan berbelanja dengan berbuat kebajikan. Jadi kita biasakan diri untuk mengeluarkan harta pada tempat-tempat kebaikan. Paksa, walaupun dalam keadaan ria kadang-kadang. Kadang-kadang pemberian yang pertama ria, pemberian yang kedua setengah ria, pemberian yang ketiga sudah ikhlas karena Allah. Maka jangan tunggu ikhlas. Maka Imam Al-Ghazali ada menyebut dalam kitabnya, untuk mengobati penyakit ini, penyakit itu kikir, tidak perlu menunggu ikhlas dulu memberi. Memberi dulu, baru nantinya diobati penyakit ikhlas. Penyakit ria. Jadi dalam hal memberi, baik memberi sedekah, beri bantuan, beri ini, beri itu beri terus walaupun dalam keadaan ria. Nanti lama-lama dia akan jadi ikhlas kalau sudah terbiasa. Jika tidak terbiasa masih ria. Kalau sudah biasa maka tidak akan ria lagi. Itu dalam hal bersedekah. Maka bersedekah walaupun dalam keadaan ria tidak apa-apa. Untuk menghilangkan penyakit yaitu pelit. Ya, maka jangan larang-larang. Kalau ada orang yang bersedekah yaitu pamer, jangan dilarang. Biarin. Karena nanti dia kalau sudah biasa maka dia akan hilang penyakit rianya. Allah bisa karena biasa. Ya. Kale? Nyan lagi nyan cara. Sekalipun maka digagahi akan dirinya di dalam membelanjakan akan harta itu di dalam berbuat kebajikan. Seperti yang demikian itu hingga jadi hilang, yaitu sayangnya itu dan hilangnya kikirnya itu. Sehingga kalau sudah biasa nanti sayang kepada harta akan hilang dengan sendiri, kemudian kikir itu juga akan hilang dengan sendiri. Jadi demikian. Jadi obat yang kelima dengan cara memaksa diri untuk membelanjakan kepada kebaikan. Paksa. Nanti kalau sudah biasa, maka dia sudah hilang cinta harta, sudah hilang penyakit kikirnya. InsyaAllah. Itu obat yang kelima. Ya, ban. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, jikalau dibuangkannya hartanya yang lebih daripada sekedar hajatnya itu ke dalam laut, supaya hilang bakhilnya, yakni kikirnya itu, yang diri di dalam hatinya itu yaitu terlebih baik daripada menaruh ia akan harta padahal ia kasih akan dia. Dan adalah obat bakhil yang akhir itu yaitu kembali kepada ilmu juga. Wallahu alam. Jadi seandainya ada orang yang tidak mau memberi pada tempat kebaikan, daripada dia simpan harta itu lebih baik dia buang ke laut. Itu penyakit, cara menghilangkan penyakit kikirin. Kalau dia tidak mau memberikan kepada orang lain, daripada dia simpan, akan tumbuh rasa cinta dan kikirnya, lebih baik dia buang ke laut. Nya kegop pihana. Nya masalahnya punya kegop hai dabi. Kadang kegop ni hai dabi, takut kaya gop dia dia. Ya, takut senang gop nya dengan tabi harta yang lebih agak tiu laut, baik na cocok. Nya cara untuk menghilangkan kikir. Nah, maka sangat bahaya penyakit kikir. Sangat bahaya. Jadi cara mengobatinya pun ada lima cara. Yang pertama dengan cara sifat qanaah, membelanja dengan secukupnya. Yang kedua adalah dengan membanyakkan mengingat kematian supaya hilang angan-angan yang panjang. Yang ketiga dengan yaitu melihat apa penyebab kikir. Jika penyebab kikir untuk berusaha menyimpan harta mewariskan kepada anak-anaknya dan cucunya, maka dia bertawakal kepada Allah. Maka ingat-ingat, banyak anak yang dapat warisan tapi akhirnya jadi fakir papa kedana, dan banyak anak-anak yang tidak dapat warisan tapi dia akhirnya jadi orang kaya. Yang keempat caranya adalah yaitu memikirkan kecelaan terhadap orang-orang yang punya sifat bakhil. Di dalam Al-Quran dicela, hadis Nabi dicela, dan para sahabat mencela, para tabi'in pun mencela. Dan juga memikirkan kelebihan-kelebihan orang-orang yang sakha, dermawan ataupun asar yang ada di dalam beberapa nas.
Kemudian yang kelima dengan cara yaitu memaksa diri membelanja kepada tempat-tempat kebaikan. Ya, paksa diri untuk membelanjakan pada tempat-tempat kebaikan. Insya-Allah dengan 5 obat ini seseorang yang pelit tadi maka akan menjadi orang yang dermawan. Mudah-mudahan lagi yang 5 boh macam ubat penyakit kerip. Ya, benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kaji ni. Dan kita membahas fasal yang lain. Ya. Kibar, ada pertanyaan? Boleh. Bismillah. Yan Banjara. Tak sembahyang dengan anduk baju kiban. Solat pakai handuk. Jika handuknya seperti pakaian ihram bagi laki-laki maka sah. Karena aurat laki-laki di dalam solat baina surrah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Solatnya sah-sah saja. Tapi kita dianggap orang yang tidak beradab jika solat itu di rumah dan banyak pakaian. Masa dengan Allah nampak bulu-bulu ketiak. Allahu Akbar. Tapi giliran pergi keluar, pergi menghadap Pak Bupati, Pak Camat, Pak Menteri, Pak ini, Pak itu, siap dengan baju jasnya, dengan rapinya, dengan celananya, dengan sepatunya, dengan Allah Rabbi. Tapi giliran menghadap Allah dengan handuk, nampak ketiak Allah Rabbi. Itu tidak beradab dengan Allah. Walaupun salatnya tetap sah. Karena salat yang menutup aurat dianggap sah. Ya, mudah-mudahan jangan. Kecuali sudah darurah. Memang punya handuk satu, yang lain tidak ada. Seperti kejadian pada masa Rasulullah, Sa'labah punya satu kain sarung, tukar-tukar dengan istrinya. Maka setelah habis solat subuh langsung dia keluar untuk pulang. Karena jika dia tidak pulang berzikir sampai terbit matahari, istrinya tidak dapat solat karena tidak punya pakaian. Begitu fakir Sa'labah. Nah, akhirnya Rasulullah memberi seekor kambing dan kambing itu beranak pinak dan akhirnya dia ketika disuruh menjemput zakat tidak mau memberikan. Itu kejadian Sa'labah. Ya, maka sah-sah saja solat, yang penting menutup aurat. Gimana pertanyaan? Tekbir intikalat. Nariu deh. Hana riu nyaring. Cuma mana mi hana tak nyaring, hana ada dengar oleh makmum. Ya, mi riu sang hana. Hana tambah kaji kan imam ketika jadi imam itu takbir intikalat wajib niat zikir atau niat zikir berserta mengingatkan makmum. Jika seorang imam hanya Allahu Akbar intikalat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud dan sebagainya, tidak meniatkan untuk zikir. Hanya dia mengingatkan makmum untuk dia mengetahuikan bahwa si imam sudah rukuk ataupun sudah sujud, maka batal solatnya. Wajib. Sembahyang imam batal. Makmum karena dia tidak mengetahui, ya tidak batal. Hana kita pun imam ka batal. Maka makmum ikut je pun salah. Sebab itu kan amrun khafi, urusan yang tersembunyi. Batal solat dalam keadaan imam yang tidak diketahui oleh si makmum, sama seperti imam yang punya menanggung najis tapi dalam keadaan tersembunyi. Contoh, maaf cakap, ada najis dalam kolornya. Tiba-tiba sesudah salam imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kata imam nengok ke belakang, wahai para jamaah, rupanya kolor saya tadi kena kencing, belum saya basuh. Ini jawaban jamaah yang wajib mengulang, wahai Pak Imam, engkau sendiri, sedangkan kami sudah sah salatnya. Tidak wajib. Makmum tidak wajib lagi mengulang karena najisnya najis yang tersembunyi. Beda dengan najis yang ada di kaki, di sarung, di pakaian, yang nampak dilihat secara zahir, maka itu wajib diulang semuanya. Nah, ini beda masalah. Kalau najis yang tersembunyi tidak wajib diulang oleh makmum salat yang sudah selesai. Nah, sama juga seperti imam lupa mandi junub. Pak Imam subuh, banyak tadi malam ada berjunub dengan istrinya. Karena telat mungkin sudah azan di menasah, di masjid dengan menasah tidak ada umum. di masjid contoh kan. Nah, jadi terburu-buru akhirnya apa yang terjadi, dia
mengambil wudhu, langsung pergi ke masjid. Setelah salat baru dia sadar bahwa dia lupa mandi junub. Maka apa yang terjadi? Apakah si makmum ini wajib diberitahu ataupun wajib mengulangi kembali salat bersama imam? Tidak. Yang wajib mengulangi salat dalam hal ini Pak Imam. Paham? Nah, karena itu urusan yang tersembunyi. Beda dengan urusan yang zahir seperti najis yang ada di pakaian. Ya, maka itu ada unsur kesengajaan makmum. Kenapa tidak periksa dulu? Maka setelah salam, imam mengatakan ada tai kucing misalkan di sarung. Maka wajib semuanya mengulangi sholat. Tidak sah. Ya, jadi masalah takbir intikalat, imam yang batal. Maka makmum tidak perlu mengulang. Ya, mihana kepugah apa ya ulang. Tabak atau ya, gimana payah ulang? Kagak pugah apa ya ulang? Nah, sebab itu hana tertepu tak kapi kan. Lagi yang junub penuh. Tuan? Yang ke kan kalau sampai lagi junub tak tersembunyi, tak tersom pak tepu macam itu. Ya. Kalau salat Jumaat, salat Jumaat yang masalah. Kalau imam, karena syarat salat Jumaat mesti berjamaah itu batal. Itu wajib ulang semua. Karena syarat melaksanakan salat Jumat wajib berjamaah. Beda dengan salat fardu yang lain, tidak wajib berjamaah. Maka jika imam ada najis yang tersembunyi ataupun berjunub, maka tidak perlu ulang. Paham? Tapi salat Jumat wajib. Karena salat Jumatnya syaratnya mesti berjamaah. Jadi demikian. Bagaimana hukum seorang imam tidak membaca bismillah waktu baca ayat? Tidak ada masalah. Karena bismillah pada ayat itu tidak wajib. Yang wajib bismillah pada baca suratul Fatihah. Itu pun dalam mazhab Syafi'i. Karena bismillah ayatun minha. Satu bahagian ayat daripada suratul Fatihah. Beda dengan mazhab Malik misalkan, itu tidak wajib bismillah. Karena dari mazhab Syafi'i wajib bismillah pada suratul Fatihah. Sedangkan pada ayat sunnah saja. Sunat dibaca bismillah terlebih dahulu. Tidak wajib. Jadi demikian. Ban. Kiban. Yang urung ke ban, urung dah manjul ke ban. Yang kau ngeja kerung ke ban puan. Oh, urungnya. Hana got ngan je. Nyan ban. Kiban. Jadi pakan, kenapa bisa terjadi yaitu beda-beda mazhab ataupun ada 4 mazhab. Bahkan bukan 4 mazhab, ada 17 mazhab. 17 mazhab, ada 18. Cuman yang ada pembukuan secara detail, ada kitab-kitabnya yang dapat dijadikan pedoman, itu 4. Mazhab banyak. Cuman tidak dikembangkan oleh murid-muridnya lagi, terputus. Sehingga tidak masyhur lagi. Sehingga tidak masyhur. Seperti 4 mazhab ini. Mazhab Syafi'i, yang tertua mazhab Hanafi. Kedua Maliki. Ketiga Imam Syafi'i. 4 Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Kenapa ada terjadi perbedaan mazhab? Karena mereka-mereka ini sudah jadi mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak yang bisa mengambil kaidah hukum daripada Al-Quran dan hadis. Jadi mereka kaji Al-Quran dan hadis sehingga keluarlah hukum. Paham kan? Karena Al-Quran ini sangat luas maknanya. Hadis Nabi sangat luas maknanya. Sangat luas. Maka dikaji oleh para ulama mujtahid mutlak ini. Maka keluarlah hukum berbeda-beda. Seperti pada masalah yaitu membatalkan wudu. Dalam Al-Quran disebutkan la yamassuhu illal mutahharun pemutahhirun ini. Dalam suratul Waqiah. Tidak boleh disentuh Al-Quran kecuali oleh orang-orang yang suci. Yang ulama mengkaji. Coba mengkaji. Yang mana ini orang-orang yang tidak boleh sentuh Al-Quran? Al-Quran yang bagaimana yang tidak boleh disentuh? Maka mazhab Syafi'i, Al-Quran itu yang tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci, Al-Quran yang ada ini. Mushaf ini. Mushaf ini, mushaf Al-Quran itu. Itu yang tidak boleh disentuh. Sedangkan ada mazhab yang lain, mengkaji juga. Makna Al-Quran itu, Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, ataupun yang ada di Azali, itu yang tidak boleh disentuh. Kan beda-beda cara mengeluarkan hukum, karena di situ tidak detail. Tidak disebutkan oleh Allah Al-Quran yang mana yang tidak boleh disentuh. Maka di ijtihadnya,
Mana ijtihad yaitu mengeluarkan kekuatan untuk untuk mengeluarkan satu hukum. Ya. Kemudian ada juga tentang masalah yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ketika membasuh ataupun menyapu kepala ini cukup sebahagian saja. 1 atau 2 ataupun setengah rambut sudah cukup. Paham kan? Tapi ada mazhab yang lain tidak cukup, mesti semuanya. Seperti mazhab Imam Malik, itu menyapu kepala tidak boleh setengah-setengah, mesti sekaliannya harus disapu. Paham? Itu yang diambil daripada ayat Al-Quran. Al-Qurannya satu, tapi ketika ditelusuri, hukum yang keluar beda-beda. Hukum yang keluar beda-beda. Karena tidak detail, maka ini tugas para ulama untuk mengkaji, mengijtihad, sehingga terjadilah hukum mazhab Syafi'i, yaitu boleh sebahagian kepala. Mazhab Maliki mesti seluruh kepala. Dalam ayat disebutkan gimana? Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum dalam ayat. Sapulah yaitu kamu dengan kepala-kepala kamu. Nyan biru'usikum, bi huruf jar, dengan ru'usi jamak taksir. Dengan sekalian kepala. Maka Imam mazhab Malik itu ru'usi itu jamak, makna jamak sekalian kepala. Paham? Imam Asy-Syafi'i lain lagi, bi huruf jar, ru'usi jamak taksir. Dalam konteks Al-Quran ayat-ayat yang lain, dengan ada bi juga ada di depannya jamak taksir, maka faedah kalimat itu menjadi tabaid, menjadi sebahagian. Maka biru'usikum maknanya dengan sebahagian kepala. Ya kan beda? Maka terjadilah beda mazhab. Ayat satu, tapi ketika dikaji hukum maka lain. Karena dalam Al-Quran tidak detail. Itu tugas para ulama. Boleh masalah Wahabi boleh. Ini masalah mazhab boleh. Masalah Wahabi tak boleh tak. Nyoy boleh dah campur dengan Wahabi. Bab nya kau Wahabi ka panjang long. Nah, nya boleh Wahabi. Nyoy leh. Nah, tamat. Maka terjadi beda mazhab. Maka ada hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Beda pendapat umatku itu menjadi rahmat. Makna umatku di sini bukan orang awam, tapi ulama. Ulama apalagi yang tingkat titel mujtahid mutlak seperti Imam Asy-Syafi'i, Al-Maliki, Al-Hanafi dan Imam Hanbali. Maka rahmat bagi kita. Ya, paham kan? Ya, jadi laganya tentang masalah perbedaan mazhab. Maka dia hana payah mumang. Ya, hana payah mumang. Ya, menangcit anjing mazhab kita najis, ya kan? Mazhab Imam Malik tidak najis anjing tidak najis. Karena dalam hadis Nabi tidak disebutkan anjing itu najis. Yang disebutkan dalam hadis Nabi, idza wuligha ina'a faghsilu sab'a asyarat. Apabila dijilat oleh anjing bejana kamu, maka basuh oleh kamu 7 kali, salah satu dengan air tanah. Ada disebutkan dalam hadis anjing najis? Tidak kan? Cuma yang disebutkan, jika anjing menjilat bejana, maka disuruh suci 7 kali. Imam Asy-Syafi'i berkesimpulan, berarti anjing itu najis. Buktinya Nabi menyuruh membasuhnya 7 kali. Paham? Dalam mazhab Imam Malik, mereka tidak najis anjing. Karena dalam hadis tidak disebut anjing najis. Yang disebut untuk basuh kalau dijilat oleh anjing. Itu sebagai ibadah. Dijilat anjing, bejana, dijilat anjing. Maka kita basuh 7 kali, itu ibadah. Bukan najis anjing. Kan beda? Paham? Maka tidak perlu repot. Dengan ada beda pendapat cara mengkaji hukum ini, para ulama ikhtilaf, maka hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun, berlakulah. Tapi berlaku rahmat itu, ikhtilaf para ulama, bukan ikhtilaf para orang awam. Kalau ikhtilaf para orang awam, itu jadi laknat mungkin. Bukan jadi rahmat. Maka insya Allah, ikhtilaf beda pendapat para ulama, ini menjadi rahmat bagi kita. Jadi demikian. Jadi pada umum Wahabi. Wahabi nyan aliran yang baru datang dudo. Walaupun mereka mengaku yaitu ahlus salaf. Makna salaf kan orang-orang yang hidup setelah Nabi 300 tahun. 300 tahun leh Nabi Muhammad itu namanya salaf, salafus salih. Kemudian 300 yang kedua khalaf. Cuman Wahabi sekarang memaknai diri sendiri ahli salaf. Padahal alirannya sangat menyimpang dengan aliran salaf dulu.
Ya, hanya mengaku mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Nyantai. Sedangkan ulama mereka tidak jadi panutan. Padahal mereka juga bermazhab, juga mengambil yaitu dari pendapat-pendapat ulamanya. Tapi ulama Wahabi, kalau ulama yang lain tidak ada. Tidak boleh dari sesama Wahabi. Dan Wahabi ini yang paling parah terjadi masuk Indonesia menurut yaitu penelitian ketika revolusi Wahabi tahun 19 sekian. Terjadi revolusi Wahabi besar-besaran sehingga menjamur ke seluruh dunia, menjalar ke seluruh dunia, itu termasuk 19 sekian, sehingga termasuk Indonesia masuklah Wahabi. Ya, masuk Wahabi. Sedangkan Muhammadiyah dengan NU itu bukan Wahabi, itu organisasi. Muhammadiyah organisasi, NU organisasi. Yang NU didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan. Itu sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Wahabi. Bukan Wahabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika revolusi Wahabi masuk ke Indonesia tahun 19 sekian, maka termasuk sebahagian Muhammadiyah ini masuk Wahabi. Sebahagian, bukan semuanya. Sebahagian. Kalau di Aceh agak-agak semua. Kalau di Aceh. Kan? Tapi di tempat yang lain tidak. Masih ada murni Ahlus Sunnah walaupun organisasi Muhammadiyah. Bahkan rat Muhammadiyah itu mudah masuk karena Muhammadiyah kan ada agak agak modern sedikit. Ada sekolah, ada rumah sakit, ada organisasi macam-macam kan. Nah, dia agak mudah. Sedangkan NU orang-orang pesantren, jadi agak sulit masuknya ketika revolusi Wahabi itu. Ya, makanya buruklah nama sebahagian Muhammadiyah. Ya, kalau di Aceh kebanyakan Muhammadiyah sudah dianggap Wahabi, kebanyakan, tapi bukan semuanya. Paham ya? Nah, tapi di tempat lain masih beres. Maka Muhammadiyah yang murni Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terpengaruh dengan Wahabi. Seperti Ustaz Adi Hidayat itu Muhammadiyah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah beliau. Dan masih banyak yang lain. Paham ya? Ya. Termasuk sebahagian yaitu Jamaah Tabligh. Ya, Jamaah Tabligh juga rusak dikarenakan masuknya Wahabi sebahagian, maka rusak. Padahal pendiri utamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah murni, yaitu Syekh Muhammad Al-Kandahlawi dari India. Itu Ahlus Sunnah murni, ahli hadis. Sehingga mengajak masuk Islam ataupun menyebarkan Islam melalui door to door, pintu ke pintu, Jamaah Tabligh. Ya, Jamaah Tabligh. Tapi ketika masuk revolusi Wahabi, sebahagian mereka masuk Wahabi sehingga jadilah yaitu namanya tercemar. Gara-gara masuk sebahagiannya itu Wahabi. Nah, tapi alhamdulillah masih banyak yang selamat. Kita doakan. Mudah-mudahan jangan terpengaruh dengan pemahaman Wahabi. Karena Wahabi ini agak-agak pemahaman Khawarij. Nah, agak-agak pemahamannya pemahaman Khawarij yang suka mengkafirkan manusia, membid'ahkan, mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah. Kemudian kembali kepada Al-Quran dan hadis itu. Padahal Al-Quran dan hadis ini tidak bisa dipahami dengan secara langsung kecuali melalui tafsir para ulama. Nah, mereka itulah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Seolah-olah ulama kita tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal ulama kita juga mengkaji hukum dari Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi menuduhlah. Ya. Itu bahaya. Wahabi sangat bahaya. Mudah-mudahan ditanya aman daripada Wahabi. Ya, bahaya tak Wahabi? Yang kelaginya, hanya sekelumit ataupun sekilas. Pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, adik beliau, abang beliau bernama Sulaiman bin Abdul Wahab. Jadi Wahabinya diambil daripada nama ayahnya, Wahab, Wahabi. Ya, sehingga bersekongkol dengan raja Arab ketika itu. Ada misi masing-masing, raja ada misi tersendiri, dia ada misi sendiri, akhirnya gabunglah antara dua misi yang menyatu sehingga mudah untuk menyebar. Karena ada penyokong pemimpin, maka ini perlu pemimpin. Kalau pemimpin yang mendukung yang baik, insya Allah penyebaran yang baik lebih aman, lebih sempurna. Tapi jika pemimpin mendukung yang jahat, yang yang batil, maka pun menyebarnya juga agak mudah. Maka tergantung juga kepada pemimpin. Jika pemimpin sudah mendukung antek-antek Yahudi, nah ini bahaya juga. Bahaya juga. Ya, insya Allah mudah-mudahan pemimpin kita mudah-mudahan berpro ke Islam, beranti kepada yaitu Yahudi ataupun orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kiban, ya pertanyaan lain? Yang mana? Kiban. Mana? Ya, benar. Kaget ni hana leh kaji
Nah, yang ingin berwakaf baik tua na nomor 4 yang ingin berwakaf bisa ambil nomor 08 12 65 710 810. Harga untuk pembebasan lahan pesantren kita dengan harga 85.000 per meter. Yang ingin berwakaf silakan hubungi nomor 08 12 65 79 8103. Insyaallah. Kemudian untuk pesantren kita menerima santri baru, khusus yang yatim kita gratiskan, gratis makan, gratis minum, gratis uang jajan 1 hari 10.000, kemudian perlengkapan kitab, alat-alat belajar dan juga pakaian. Nah, insyaallah silakan hubungi nomor yang tertera di atas. Nah, yang ingin berwakaf boleh, yang ingin untuk memasukkan anak ke pesantren kita boleh. Insyaallah kita terima dengan senang hati. Alamatnya di Payarhat Pesangan Biren. Jadi seputaran Biren. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya, di akhir majelis kita doakan, mudah-mudahan katanya Allah beri jalan yang terbaik, bujroh kepada kita mandum, tapubut segala kebaikan, dan mudah-mudahan bisa kita jauhkan daripada segala kejahatan. Kemudian yang sakit dalam kalangan kita, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, Allah angkat segala penyakitnya. Yang belum dapat jodoh, belum dapat keturunan, mudah-mudahan Allah beri jodoh dan keturunannya yang solih dan yang solihah. Yang sempit rezeki, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki yang halal dan thayyibah. Yang sedang ditimpa musibah, baik musibah banjir, musibah yang lain-lain, mudah-mudahan Allah beri kesabaran, Allah beri ketabahan, Allah ganti sesuatu yang telah hilang dengan sesuatu yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.